Selamat pagi, Pak. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Aldino Celsius Nengga Raja dengan NIM 245214096. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul perakitan mekanisme atau mechanical assembly. Definisi perakitan mekanisme atau mechanical assembly. Perakitan mekanisme adalah proses menyambung dua atau lebih komponen menggunakan pengikat seperti baut, mur, skrup, rivet, atau melalui penguncian bentuk tanpa fastener. Metode ini banyak dipakai di industri karena perakitannya cepat, kuat, hemat biaya, dan beberapa sambungannya mudah dilepas sehingga memudahkan perawatan dan perbaikan. Dua kelas utama perakitan mekanisme. 1. Yang dapat dibongkar. Metode ini menghasilkan sambungan yang bisa dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak komponen. Sambungan jenis ini dipilih ketika produk memerlukan perawatan, penggantian komponen, atau perbaikan rutin. 2. Metode permanen. Metode ini menghasilkan sambungan yang tidak dapat dibongkar tanpa merusak komponen. Digunakan ketika diperlukan kekuatan tinggi, ketahanan getaran, dan sambungan jangka panjang. Alasan utama penggunaan mechanical assembly atau perakitan mekanisme. Mechanical assembly banyak digunakan di industri karena prosesnya sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus, cukup dengan alat dasar seperti obeng atau kunci pas. Sambungan yang menggunakan baut, mur, atau skrup juga mudah dibongkar, sehingga mempermudah servis, perawatan, dan penggantian komponen. Selain itu, biaya produksinya relatif rendah dan prosesnya efisien karena memakai fastener standar yang mempercepat perakitan dan cocok untuk produksi massal. Kombinasi kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi ini menjadikan mechanical assembly sangat populer dalam berbagai bidang manufaktur. Cara kerja pengencang berulir, threaded fasteners. Pengencang berulir bekerja dengan memanfaatkan ulir, thread, pada baut, skrup dan mur untuk menciptakan gaya jepit, clamping force, yang menahan dua atau lebih komponen agar tetap terhubung dengan kuat. Cara kerjanya, ulir luar, external thread, pada baut, skrup diputar masuk ke lubang berulir atau ke mur. Saat diputar, ulir menciptakan gaya gesek dan tekanan yang menarik dua permukaan komponen menjadi saling menekan. Kepala baut, skrup dan mur bekerja seperti penjepit, menjaga sambungan tetap kuat. Jika dikencangkan lebih kuat, gaya jepit meningkat sehingga sambungan semakin stabil. Jenis-jenis skrup. 1. Mesin skrup, skrup mesin. Skrup yang digunakan untuk menyatukan dua komponen melalui lubang berulir. Banyak dipakai pada mesin, elektronik, dan peralatan yang membutuhkan sambungan presisi. 2. Cap screw, skrup kepala besar. Skrup dengan kepala lebih besar untuk menghasilkan gaya jepit kuat. Dipasang pada lubang berulir dan umum digunakan pada rangka mesin atau struktur logam. 3. Set screw, skrup penyetel, berfungsi untuk mengunci posisi komponen pada poros, shaft, misalnya puli, gear, atau basing. Dipasang tanpa mur, menekan langsung permukaan shaft agar tidak bergeser. Kekuatan dan resiko pengencangan. Kekuatan baut, menghasilkan sambungan kuat karena baut menahan beban tarik dan tekan. Stabil dan aman saat dipasang dengan torsi yang tepat. Bisa dibongkar pasang tanpa merusak komponen. Presisi tinggi untuk menyatukan bagian mesin, konstruksi, dengan rapi. Risiko over tightening. Baut patah karena beban tarik melebihi batas kekuatannya. Ulir rusak, dol di baut maupun di lubang sambungan. Komponen retak atau berubah bentuk akibat tekanan yang terlalu besar. Sambungan tidak aman karena baut yang sudah kalah, retak bisa tiba-tiba gagal. Sulit dibuka dan meningkatkan risiko karat pada ulir yang tertekan. Metode permanen keliling, rivets. Metode ini menyambung dua bagian secara permanen dengan membuat jalur sambungan mengelilingi seluruh tepi. Setelah proses dilakukan, sambungan tidak dapat dilepas tanpa merusak material. Karakteristik utama, penyambungan permanen tidak bisa dilepas tanpa merusak material. Sambungan mengelilingi seluruh tepi sehingga menutup area 360 derajat. Kekuatan tinggi karena distribusi sambungan merata di seluruh sisi. Kedap air, kedap tekanan sehingga cocok untuk tangki, pipa, dan bejana. Tahan getaran karena sambungan kontinu tanpa putus. Membutuhkan keterampilan dan kontrol panas agar tidak terjadi distorsi. Tooling dan teknik riveting. 1. Impact.
Menggunakan pukulan cepat dari palu pneumatik untuk membentuk kepala rivet. Cepat dan cocok untuk produksi massal. 2. Steady compression. Rivet dibentuk dengan tekanan yang stabil dan perlahan. Hasil lebih rapi dan kuat. 3. Kombinasi. Menggabungkan pukulan ringan dan tekanan stabil untuk menghasilkan sambungan yang presisi dan tahan lama. Interference fits atau sambungan interferensi. Sambungan yang mengandalkan perbedaan ukuran antara dua komponen sehingga saat dirakit, terjadi tekanan yang membuat sambungan kuat tanpa baut atau mur. Jenis. Press fitting komponen dipaksa masuk dengan tekanan. Shrink fitting komponen dipanaskan, didinginkan agar ukurannya berubah sementara, lalu menyatu saat kembali normal. Expansion fitting komponen dalam diperbesar sementara untuk memudahkan pemasangan. Aplikasi, gear, pulley, sleeve, dan basing pada shaft. Snap fits atau jepret cocok tightening rings adalah cincin logam tipis yang dipasang pada groove, alur, di sepanjang shaft atau di dalam lubang. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah komponen bergerak aksial, yaitu gerakan maju mundur sepanjang poros. Fungsi utama, menahan posisi gear agar tidak bergeser. Menjaga bearing tetap di tempatnya. Menahan basing atau sleeve pada posisi yang tepat. Mencegah komponen keluar dari jalur atau longgar selama operasi. Retaining rings atau cincin logam. Groove, alur, di sepanjang shaft atau di dalam lubang. Fungsi adalah untuk mencegah komponen bergerak aksial, yaitu gerakan maju mundur sepanjang poros. Fungsi utama, menahan posisi gear agar tidak bergeser. Menjaga bearing tetap di tempatnya. Menahan basing atau sleeve pada posisi yang tepat. Mencegah komponen keluar dari jalur atau longgar selama operasi. Jahitan dan pengikat integral atau stitching dan integral fasteners. Stitching adalah pengikatan dengan kawat berbentuk U yang ditembuskan ke material, lalu ditekuk untuk mengunci. Banyak digunakan pada plat tipis, engsel, kardus, dan kemasan. Integral fasteners adalah pengikat yang menyatu dengan material, tanpa baut tambahan. Contohnya, lancet tabs, tab yang dibengkokkan untuk mengunci, seaming, menggulung tepi material seperti kaleng, bedding, tonjolan melingkar untuk memperkuat. Kesimpulan, berdasarkan materi yang saya baca dapat disimpulkan bahwa mechanical assembly mencakup berbagai metode penyambungan komponen, seperti penggunaan pengencang berulir, rivet, sambungan interferensi, snap fits, retaining rings, dan stitching. Setiap metode menggunakan alat yang sesuai, seperti obeng, kunci pas, kunci sok, palu pneumatik, mesin press, dan tang sirkelip. Berbagai teknik ini banyak diterapkan di industri mesin, otomotif, elektronik, dan manufaktur karena memberikan sambungan yang kuat, praktis, dan efisien. Demikian materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan menambah pemahaman Anda. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.